Salam sejahtera bagi saudara semua dimanapun kita berada. Saya berharap agar kita semua tetap dalam kondisi sehat dan selalu bersuka cita menikmati hari-hari karunia Tuhan bagi kita. Dan mari bersama-sama kita juga menyiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dan sebelumnya kita mohon pimpinan Roh Kudus menolong kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan Allah kami mengangkat syukur, pujian dan sembah kami kepadamu. Sungguh Engkaulah Allah kami yang maha pengasih dan penyayang. Engkau sendiri rindu untuk terus berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Dan kini kami pun siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami. Buka hati kami ya Tuhan, tuntun akal budi kami, beri pengertian, agar kami boleh mendengar, boleh menerima firman-Mu, dengan kuasa Roh Kudus kami semua, dimampukan menjadi pelaku firman Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, dengarkan permohonan kami, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 62 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Perasaan tenang dekat Allah untuk pemimpin biduan. Menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Saudara-saudara, belum lagi berakhir COVID-19. Kita semua dikejutkan lagi dengan berita yang sangat memprihatinkan yang terjadi di Beirut, Lebanon, dengan adanya sebuah ledakan yang mengakibatkan ratusan orang meninggal dan ribuan orang luka-luka. Kita semua tentu melihat melalui media-media yang ada. Dan saya turut merasakan prihatin, juga menyatakan duka yang dalam atas apa yang menimpa sesama kita, masyarakat Beirut saat ini. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya menyatakan kekuatan dan memberikan kesabaran kepada mereka dalam menghadapi kondisi tersebut. Saudara-saudara, melihat kenyataan yang demikian, kita kembali berpikir, adakah tempat di dunia ini di mana kita bisa merasa aman dan nyaman? Adakah tempat di dunia ini di mana kita bisa berlindung dari segala musibah? Entah itu yang terjadi secara tiba-tiba, sama seperti di Beirut, atau entah itu sama seperti COVID-19 yang juga datangnya tanpa diprediksi, atau juga mungkin musibah-musibah yang lain yang disebabkan oleh karena human error atau karena kesalahan manusia. Dan masih banyak lagi, saudara-saudara. Kenyataan yang sedemikian membuat kita berpikir dan merenung.
bahwa tak ada satupun hal di dunia ini yang bisa menjamin keselamatan kita atau yang bisa menjamin ketenangan kita. Saat ini kita belajar dari hidup pemazmur, yaitu Daud. Ia adalah seorang raja, dan dalam kedudukannya sebagai seorang raja, ia menghadapi tantangan yang berat. Dia mengalami tantangan dalam politik, di mana ada orang-orang yang hendak menurunkan dia, atau dalam bacaan kita tadi, hendak menyerbu dan meremukkan dia, dan bermaksud untuk menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Sebagai seorang raja, tentu saja Daud memiliki kekuatan, kuasa, pasukan militer, pasukan khusus, benteng yang kokoh, yang dapat menjadi jaminan kepada dia untuk tenang. Tetapi ternyata pada akhirnya ia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Ialah gunung batuku. Ialah tempat perlindunganku. Tidak ada yang lain selain daripada Tuhan. Nah saudara, kita tahu semua bahwa keadaan yang kita hadapi sekarang adalah masa-masa yang sulit. Baik untuk masa pandemi sendiri yang belum berakhir, demikian juga kita diperhadapkan dengan masa-masa di mana ekonomi secara global begitu lemah. Kepada siapa kita berseru minta tolong? Kepada siapa kita berlindung? Kepada siapa kita bisa mendapatkan ketenangan? Hanya Tuhan saja, hanya dekat dengan Allah saja. Daud berkata, aku dapat tenang. Karena ia mengalami kedekatan dengan Tuhan. Ia merasakan bagaimana ia merasa nyaman dekat dengan Allah. Maka ia pun mengajak umat dengan mengatakan bahwa percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan. Ayat yang ke-9. Hanya ini yang dapat kita lakukan, saudara-saudara, di tengah berbagai situasi dan kondisi hidup yang tidak pasti. Mari kita belajar untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mendapatkan ketenangan itu. Kita dapat mencurahkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Ia mendengarkan kita. Ia peduli kita. Dan seiring dengan selesainya kita mencurahkan segala isi hati kita di hadapan Tuhan, maka tanpa kita sadari, ketenangan daripada Tuhan itu akan mengalir di dalam jiwa kita dan menolong kita mampu bertahan dalam menghadapi berbagai kemelut atau persoalan kehidupan yang ada. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar untuk terus percaya kepadanya. Kita terus belajar untuk selalu punya waktu dekat dengan Tuhan kita. Karena dialah kota benteng kita, dialah tempat perlindungan kita, dan tidak ada yang lain. Tuhan menolong kita dan membuat kita semua semakin bertumbuh di dalam kasih kepadanya. Ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada kuasa Roh Kudus untuk terus menuntun kita. Tuhanlah yang dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Allah kami. Di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, di tengah dunia di mana kami diperhadapkan dengan begitu banyak hal yang menakutkan, Firman-Mu mengajar kami untuk percaya kepadamu dan mendekatkan diri hanya kepada Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja kami tenang. Terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan. Dan kiranya kami semua dapat menghidupinya dalam hari-hari hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami semua. Mengalami hadirat Tuhan lewat perenungan firman Tuhan. Dan Engkau memberkati setiap saudara-saudara kekasih kami
dimanapun mereka mendengarkan firman Tuhan ini. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan melingkupi mereka, memberkati mereka dalam kehidupan baik secara pribadi maupun dalam kehidupan keluarga, memberkati dalam pekerjaan dan usaha-usaha yang mereka kerjakan, menolong mereka dalam melewati berbagai tantangan hidup, bahkan dalam pergumulan-pergumulan yang ada. Berkat-berkat Tuhan akan terus mereka alami, karena kami tahu ya Tuhan, Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang Engkau kasihi. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa saat ini. Kami turut merasakan duka, kami turut prihatin dengan apa yang dialami oleh sesama kami di Beirut saat ini, dengan adanya ledakan yang mengakibatkan begitu banyak korban. Hiburkan mereka Tuhan, kuatkan mereka, yakinkan mereka bahwa Engkau mengasihi mereka dan juga menolong mereka dalam keadaan seperti yang mereka hadapi sekarang. Kami juga berdoa untuk pemerintah dalam menangani persoalan ini, beri hikmat bijaksana sehingga mampu untuk kembali memulihkan keadaan yang ada dengan kuasa Tuhan sendiri. Kami juga tahu Tuhan, masih banyak sesama kami di sana yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Tuhan menuntun mereka dengan Roh Kudus, dan Engkau sendiri yang akan menyatakan diri dan kasih-Mu kepada mereka. Dan kami sama-sama menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu, sertailah mereka semua dalam sepanjang kehidupan mereka dan dalam seluruh perjuangan hidup yang ada. Kasih Tuhan akan terus mereka rasakan dan nikmati, dan kami terus bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Juga kami semakin bertumbuh di dalam karakter, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Bapa, ini doa kami, syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Oh, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Oh, ku ingin selalu bersekutu